Selamat sore semuanya. Jadi ini market code dan kita langsung aja ya. H4 sama daily masih sama. Kamu lihat gambar saya nggak ada perbedaan. Di sini masih ada daily gap. Di bawah juga ada masih daily gap. Ya, jadi kita masih dijepit. Kalau dijepit artinya apa? Sideways. Kamu mau long silakan, mau short silakan. Nggak ada batasan. Kamu nggak akan tahu kapan gap itu akan ke inverse salah satunya. Ya, saya pun juga nggak tahu kapan gap ini bakal ke inverse. Tapi tetap harus marking BSL ini, ya, dan low ini. Ketika harga Asia dimulai, rally. Nah, makanya saya udah bilang kan, jangan pernah entry di Asia. Inilah Asia, naik dari jam 6 sampai jam 7, ya, sampai jam 8, lalu dibantai balik ke bawah. Saat Asia, what session? Kamu lihat. Karena dulu saya udah pernah dibantai. Jadi, kalau saya udah bilang jangan pernah entry di Asia, nggak usah coba-coba. Itu ibaratnya adalah saya udah bilang dulu saya jatuh di lubang ini. Di depan itu, kamu kalau lurus jalan 5 langkah, itu ada lubang. Saya udah 20 kali jatuh ke situ. Kamu bebal. Saya tidak percaya. Saya mau buktiin sendiri. Jatuh deh. Dungu nggak? Ya dungu namanya itu. Ya, udah dibilang jangan lakuin, masih lakuin. Ya, tapi nggak apa-apa. Kan namanya baru belajar. Nanti lama-lama juga bakal nge sendiri kok kayak, iya ya, kenapa dulu saya ngelakuin hal bodoh ini ya? Padahal udah diingetin dari awal saya belajar. Yang harusnya itu menjadi benefit. Supaya saya nggak perlu ngulangin kesalahan itu. Tapi kamu malah mencobai. Pengen tahu rasanya. Nggak apa-apa. Jadi hitungannya anggap aja kamu coba karena penasaran. Apa sih sensasinya entry di Asia? Ya, kenapa? Karena ketika ini naik 9/10 pasti kamu akan merasa kayak, wih, shift ini MSS, displacement, FVG, retrace, makro, buy nih, buy. Harapannya kemana? Equal high. Ini adalah market maker, buy model, original consolidation, bla 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 bla, tetek bengek, SMR, bla 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 bla. Ini bakal naik nih, bakal ke ketiga 80. Enggak, katanya time dulu baru price. Ya berarti kamu lihat dulu dong, ini time buat entry apa enggak? Enggak, ya udah. Ingat ya, kamu pakai ICT kan berarti time dulu baru price. Kalau di HTF, kalau HTF kamu nggak bisa lihat time. Maksudnya apa? Kamu buka daily, kamu buka H4, kamu nggak akan tahu di mana Asia session. Kamu nggak akan tahu di candle mana ada London session. Berarti itu price. Ya, jadi di HTF kamu hanya bisa melihat elemen price saja. Oke, jadi kita lihat di sini ada breakaway gap. Apa ciri-ciri breakaway gap? Langsung reject. Reject. Apakah bodinya close di bawah? Gap ini? Yes. Displacement? What we want to see? Gap ini ke inverse? Dikasih. Gap ini ke inverse? Dikasih. Dan tinggal tunggu apa? London. Ya, ini Asia low. Ya, ini juga Asia low. Dari sini ke sini itu LLLR. Lihat kayak ada trendline liquidity. Bayangin yang saya gambar nih. Sah. Jadi Asia low kemarin itu nggak diambil untuk nge-engine liquidity karena mereka pikir oh ya udah hari Rabu aku buy profit kok. Nah hari Kamisnya mereka pikir oh harga turun lagi nih ke support kita buy mati. Nah itu fungsinya engine liquidity. Jadi, kalau Asia Low itu nggak diambil, misalnya hari ini kamu buy nggak diambil, itu tetap di marking, bos. Tetap di marking. Oke? Nah, sekarang harga turun. Masuk ke FVG ini lalu buang ke bawah. Pertanyaannya, nggak ada MSS. Gimana cara saya entry? Itu kan pertanyaannya. I got you. Tenang aja. Pertama, kamu harus take dulu. Lihat segmen ini. Inilah true form atau bentuk real fair value gap. Kamu harus gabungkan dengan volume imbalance. Apakah bodinya close di bawah atau di dalam fair value gap? Iya. Weak, do the damage, tapi body tell story. Apakah naiknya bikin iklow? Iya. Ketika London tiba-tiba pump up ke atas. Berarti ini apa? Judai, Judas. Ya, berarti ini Judas. Akumulasi, manipulasi, distribusi. Boleh nggak aku limit langsung sel di sini? SL aku di sini. TP di bawah? Boleh. Dan saya sangat rekomendasikan seperti itu. Tapi saya tidak suka entry seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Karena nggak ada MSS, berarti satu-satunya cara adalah pakai apa? SMT. Ya, ini sayang sekali nih. Tadi saya udah oh nih ada ya. Nah, kamu bisa lihat secara visual
Swing high, swing high, swing high. Ya swing high juga. Jadi ini bikin higher high. IS lagi sih. Silver bikin lower. Berarti siapa yang turunnya bakal lebih cepat? Silver. Oke. Nah, karena ada SMT, berarti kita cukup entry pakai CISD. Jadi CISD itu hanya di entry kalau ada SMT. Selama nggak ada SMT, saya sendiri tidak akan pernah sampai mati pakai CISD. I guarantee. Karena di mentorship pun saya juga udah tegasin, jangan pernah pakai CISD entry model kalau tidak ada SMT. Saya lebih pilih entry only pakai inversion tanpa MSS daripada entry pakai CIS tanpa SMT. Enggak. Karena kalau entry pakai inversion doang tanpa MSS itu masih bisa. Ya, kalau pakai konsep AMD. Tapi kalau pakai CIS tanpa SMT itu kayak bunuh diri bagi saya. Itu kayak aduh itu peluangnya sumpah kecil banget. Kecil sekali. Oke. Nah, ketika candle ini selesai dibentuk nih. Ketika ini order block kan, last up candle, openingnya ditembus. Bener-bener ditembus. Jadi posisinya begini nih. Mana dia? Tidak muncul. Oh nih. Nah, bener-bener begini. Itu tembus kan? Oke, langsung sell. Kayak begini nih kamu langsung sell. SL-nya cukup di sini, TP-nya ya di bawah tadi. Oke, itu entry modelnya. Tidak harus punya fair value gap. Nggak harus. Kalau ada, is better. Ingat ya, kalau ada, is better. Karena CS itu kamu tangkap awal mula perubahan order flow. Jadi nggak mungkin tuh terbentuk IMB dulu baru CSD, nggak mungkin. Pasti terbentuk CSD dulu baru IMB. Artinya apa? Dari logika itu. Artinya kamu tidak harus perlu menunggu imbalance untuk kamu entry pakai model CSD. That's the logic. Oke. Nah sekarang kenapa dia harus langsung turun? Padahal kita punya banyak gap di sini. Satu, ini adalah Judas. Harga naik menuju London, open, dan kita reject dari BPR lagi. Ya benar, ada BPR plus breakaway gap. Ini signaturnya. Harga masuk langsung tipis ke bawah. Kapan kita tahu akan turun? Ya kalau gap itu di inverse. Nah, ya udah. Ketika ini sudah di inverse, kamu lihat ya. Ketika ini udah di inverse, ya udah. Tuh, ini algoritmnya masih baik nih. Kasih kamu entry sekali lagi nih, sebelum dibuang ke bawah. Ya, ini entry lagi. Oke. Lalu, setelah itu dia langsung buang, habisin ke bawah. Jam berapa? 3.50, 4.10. Ada apa? Ada makro. Aim-nya ke Aselo yang kemarin. Jadi ketika kena ini, kamu boleh parsial, karena itu adalah PM session low. Ya, kamu boleh parsial, kena gap ini kamu juga boleh parsial, ketika gap itu ke inverse ya udah pasti akan ke bawah. Seperti itu. Udah, kamu jangan jauh-jauh TP-nya. Karena apa? Karena ingat ya, kita masih berada dalam daily gap di bawah. Gitu. Jangan lupa. Oh, tuh. Masih ada daily gap ke bawah. Jadi tadi itu harga itu turun ke Aselo itu untuk ambil low kemarin, kamu sebutnya PDL juga oke, dan ngisi gap lagi. Seperti itu. Pertanyaannya, kan? Kan masuk gap daily. Ketika masuk gap daily, ini kenapa lagi nge-lag? Ya udahlah, nge-lag guys. Ya. Pertanyaan adalah ketika masuk gap daily, apakah saya bisa langsung buy? Saya pengen buy. Karena dari sini, itu naik kok sekarang. Naik sekitar 140 pips. Ya, nih. Saya potong. Nah, tuh. Nah, ketika ini masuk, ya, saya buy. Nah, ini bisa nggak kok? Ya, jawabannya bisa. Kenapa? Karena sideways. Tunggu MSS di mana? Ini kan, tapi posisinya bukan pas di sini. Ketika gap ini ke inverse. Nah, di sini nih. Ketika ini close di atas, ya ini, maka itu sudah MSS. Ini candle ini close di atas, maka itu sudah MSS. Retrace, fair value gap, ya, run up ke atas. Langsung dia lempar ke atas. Itu boleh. Tapi apakah saya take? Tidak. Karena bukan setup Apple saya. Jadi memang kadang tuh ada move yang naik, tapi sayangnya bukan Apple saya. Pernah nggak kamu ketemu begitu kayak, oh ini saya yakin naik,
tapi setup aku tidak muncul. Jadinya nggak entry. Itu wajar banget ya. Itu bukan, nah ini ya, kamu jangan mikir kayak misalnya, bias gue bener kok ke atas, tapi gue nggak dapet entry. Berarti gue salah apa gimana ya? Oh enggak, gitu loh. Bias kamu bener, kamu happy, tapi ketika nggak entry, it's okay. Nggak apa-apa. Artinya kamu tidak gamble. Karena kalau misalnya even kamu biasa ke atas, kamu yakin ke atas, tapi tidak muncul setup, itu berarti kamu gamble. Kamu entry-nya gambling dong. Based on feeling. Saya yakin naik, saya yakin naik, saya yakin naik. Tapi ketika ditanya entry modelnya apa, nggak tahu. Yakin aja dulu. SL belakangan. Nah itu jangan seperti itu. Ya, lebih baik kehilangan momen aja udah. Nggak apa-apa. Karena bisa aja kamu salah. Maksudnya apa? Ya bisa bisa aja ternyata harga turun dulu. Terus setup baik kamu muncul, yang etos itu, baru harga naik ke atas. Dari situ kamu akan belajar bahwa trading is a waiting game. Kamu hanya nunggu, nunggu, nunggu. Contohnya kayak di NQ, London, saya nunggu dari tadi. Dari jam 2 nunggu, nunggu. Ada nggak setup? Nggak ada. Nunggu SB? Nggak ada. Saya pengen ngelong, ya, tunggu ke sweep, masih nggak ada. Saya tungguin tuh. Tuh, nih. Saya mau ngelong kalau misalnya ini ke sweep, sisi bawah. Saya tungguin, nggak ada. Tapi kan bisa aja ambil hasil lot lalu lempar ke atas. Ya udah, tapi itu bukan setup saya. Saya maunya ini ambil titik udah. Kalau ini ternyata malah beneran naik, ya udah, selesai. Saya nggak pusing. Karena aku tahu ini lagi dijepit daily-nya, atas bawah. Kalau saya itu artinya apa? Bakal engine banyak liquidity. Jadi nanti saya nggak kaget kalau misalnya tiba-tiba dari sini turun ke bawah saat New York. Itu memang udah yang saya siapin skenario itu. Oke? Jangan FOMO.